Kami mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Wali Kota Semarang, yang kami hormati Wakil Wali Kota Semarang, pimpinan DPRD Kota Semarang beserta segenap anggota, serta Bapak Ibu Kepala OPD yang berbahagia. Pada hari ini perkenankanlah untuk dimulai rapat paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda 1. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2020. 2. Penetapan Rencana Kerja DPRD Kota Semarang tahun 2021. 3. Penutupan masa persidangan 2 tahun 2020 DPRD Kota Semarang. Pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta jajaran pemerintah daerah yang saya hormati, rekan-rekan Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Semarang yang selalu saya hormati, tamu undangan, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, saya persilahkan Saudara PLT Sekretaris DPRD untuk melaporkan daftar hadir. Laporan daftar hadir rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Hari, tanggal, Senin 31 Agustus 2020, jumlah anggota 50 orang, hadir 32 orang, menyusul hadir 18 orang. Laporan selesai. Terima kasih, rapat paripurna yang terhormat. Berdasarkan laporan Saudara PLT Sekretaris DPRD tentang daftar hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat 1 Tata Tertib DPRD, rapat paripurna hari ini telah quorum. Oleh karena itu, izinkanlah saya membuka rapat paripurna ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna saya buka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Semarang tanggal 24 Agustus 2020, maka acara rapat paripurna hari ini adalah yang pertama, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2020. Yang kedua, penetapan Rencana Kerja DPRD Kota Semarang tahun 2021. Yang ketiga, penutupan masa masa persidangan 2 tahun 2020 DPRD Kota Semarang. Rapat paripurna yang terhormat, marilah kita ikuti acara yang pertama rapat paripurna hari ini, yaitu penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2020 antara Wali Kota Semarang dan pimpinan DPRD Kota Semarang. Perlu kami sampaikan bahwa Wali Kota Semarang telah mengirim surat kepada Ketua DPRD Kota Semarang dengan nomor B/3173/900/8 Romawi 2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal mohon pembahasan rencana kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas dan plafon perubahan APBD tahun anggaran 2020. Surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah Kota Semarang.
Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti laporan Badan Anggaran yang telah membahas KUA PPAS perubahan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2020 kepada anggota atau sekretaris yang ditunjuk. Kami persilahkan membacakan laporan tersebut. Anggota apa pimpinan? Mungkin Pak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya di sini membacakan laporan hasil pembahasan rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2020. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Semarang di Semarang, berdasarkan Surat Wali Kota Semarang nomor B/3173/900/Romawi 8/2020 tanggal 18 Agustus tahun 2020 perihal mohon pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas dan plafon perubahan APBD tahun anggaran 2020. Sehubungan dengan tersebut di atas, maka Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 telah melaksanakan rapat. Rapat dihadiri oleh pimpinan dan segenap anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, dan dari pemerintah Kota Semarang hadir 1 sekretaris daerah, 2, dan seterusnya 9 bagian administrasi pembangunan Setda Kota Semarang. Setelah mendengarkan penjelasan dari pemerintah Kota Semarang, memperhatikan pendapat, saran serta usul dari para anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka dapat disampaikan keputusan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Keputusan dapat menerima dan menyetujui ditetapkannya rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan sebesar 4.269.000.000 sekian. 2. Belanja sebesar 4.286.000.000 sekian. Total 16.994 sekian. 3. Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan sebesar 80.734 sekian. Pengeluaran pembiayaan sebesar 63.740. Kemudian rekomendasi. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh positif 3-4%. 2. Meskipun PAD tahun 2020 diproyeksi menurun drastis, namun pemerintah kota harus tetap optimis mencari terobosan kreatif dan inovatif untuk mencapai target PAD yang diharapkan. 3. Pemerintah Kota Semarang agar merealisasikan piutang pajak, yang dimaksud pajak daerah, dengan melakukan penagihan kepada wajib pajak. 4. Pemerintah Kota Semarang agar menyelesaikan pembayaran hutang berkaitan proyek pekerjaan yang sudah diselesaikan. 5. Dengan penambahan alokasi BTT belanja tidak terduga
pemerintah kota agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya, cermat dan tepat sasaran. Demikian laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang untuk menjadikan periksa dan selanjutnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Kader Rusman SE. Terima kasih. Terima kasih. Rapat paripurna yang terhormat, marilah kita ikuti bersama acara penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS perubahan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2020 antara Wali Kota Semarang dan pimpinan DPRD Kota Semarang. Kepada protokol kami persilahkan untuk mengatur acara tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara ini yang terhormat Wali Kota Semarang dengan didampingi Wakil Wali Kota serta para pimpinan DPRD Kota Semarang dimohon untuk menempatkan diri. Penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kota Semarang dengan DPRD Kota Semarang tentang kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dan tentang prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2020. Penandatanganan selaku pihak pertama oleh Wali Kota Semarang Bapak Haji Hindrar Prihadi SEMM. Selaku pihak kedua oleh Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Kader Rusman SE. Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Mualim SPDMM. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Haji Muhammad Afif LC. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Wahyu Winarto. Penandatanganan selesai, dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada pimpinan.
Terima kasih. Rapat paripurna yang terhormat, sebagai acara berikutnya adalah penyampaian sambutan atas penandatangan nota kesepakatan KUA dan PPAS perubahan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2020. Kepada Saudara Wali Kota saya persilahkan. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang selalu kita hormati, kita banggakan para pimpinan DPRD Kota Semarang, Pak Ketua, Mas Dilus, ada Mr. Nur, Mas Mualim, Mas Apip, Mas Dilu, para anggota DPRD Kota Semarang yang selalu saya hormati dan saya banggakan. Saya beserta Wakil, Pak Sekda, dan pimpinan OPD pada kesempatan yang baik ini mengucapkan terima kasih karena anggaran perubahan di 2020 insya Allah akan segera dibahas dan bisa ditetapkan. Kami sudah mendengar beberapa rekomendasi yang tadi disampaikan oleh teman-teman DPRD. Pertama, untuk diprioritaskan pada penyelesaian terutama kewajiban terhadap pihak ketiga. Karena beberapa kegiatan-kegiatan di awal sempat berjalan, terus tiba-tiba di bulan Maret ada COVID. Nah, beberapa kegiatan yang sempat dihilangkan anggarannya, insya Allah ini di perubahan bisa kita selesaikan. Ada penambahan PAD tidak begitu banyak, tapi insya Allah akan bisa menyelesaikan hal tersebut. Yang kedua, bagaimana kemudian kita mampu mengungkit ekonomi di saat pandemi COVID. Untuk itu, di dalam pengajuan kami di tingkat eksekutif, kami sudah sebutkan ada beberapa program bantuan sosial yang nanti akan kita alokasikan. Salah satunya nanti dengan metode seperti e-warung. Jadi mulai bulan September, Bapak Ibu sekalian, bantuan sosial yang berupa sembako ini tidak kita berikan berupa dos-dosan begitu, tidak. Tapi kita akan bekerja sama dengan BNI, akan dimunculkan kartu Semarang Hebat, kemudian warga yang mendapatkan bantuan tersebut akan ditransfer setiap bulannya Rp100.000, di mana nanti penggunaannya hanya bisa dibeli di warung-warung di sekitar rumah yang bersangkutan. Harapannya ekonomi di tingkat lokal di masing-masing penerima itu akan mulai berjalan baik. Selain itu, kita menganggarkan di beberapa kegiatan UMKM. Ada masker, ada jamu anti corona yang kemarin sudah kita sepakati, Mbak. Kok nek wis ditetapkan sebagai calon, fotone Mbak Ita karo fotoku diilangi wae. Ya kan, takutnya dipakai buat kampanye. Saya selalu wanti-wanti begitu, termasuk sama teman-teman Panwas. Saya juga kalau pas pertemuan saya selalu menyampaikan, ini ada teman Panwas itu curiga kalau saya kampanye. Padahal saya nggak mungkin kampanye, karena warga Semarang sudah tahu kalau Hendy dan Ita akan mencalonkan diri, gitu kan. Gitu. Panwasnya langsung pergi gitu. Ya, tentu itulah pada kesempatan yang baik ini, selain ucapan terima kasih, kami juga berikan apresiasi kepada Mr. Pilus dan semua anggota DPRD Kota Semarang, teriring sebuah doa. Mudah-mudahan panjenengan selalu diberi sehat, diberi kuat, dan mampu menyelesaikan tugas-tugas, baik tugas dari istri maupun tugas dari kelembagaan panjenengan dengan baik. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rapat paripurna yang terhormat. Untuk selanjutnya kita ikuti acara berikutnya, yaitu penetapan rencana kerja DPRD Kota Semarang tahun anggaran 2020. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa rencana kerja DPRD ini disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat-alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD dalam bentuk daftar kegiatan yang selanjutnya dilakukan
penyelarasan oleh Sekretaris DPRD. Berdasarkan pasal 77 Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan tata tertib DPRD Kota Semarang, bahwa rencana kerja DPRD perlu ditetapkan dalam paripurna. Untuk itu, kepada Saudara PLT Sekretaris DPRD, saya persilahkan untuk membacakan keputusan DPRD tersebut. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang nomor tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tahun 2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tahun 2021. Kedua, Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, menyerahkan keputusan ini kepada Wali Kota Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Semarang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Kadar Rusman. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat, 1. Wali Kota Semarang, 2 sampai dengan 12 para camat Kota Semarang. Pembacaan selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi? Kalau tidak ada, apakah bisa disetujui? Terima kasih. Keputusan DPRD ini saya beri nomor 172.1/10/2020 tanggal 13 Agustus 2020. Selanjutnya, penetapan rencana kerja ini akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD tahun 2021. Rapat paripurna yang terhormat, selanjutnya kita ikuti acara terakhir rapat paripurna hari ini, yaitu penutupan masa persidangan 2 tahun 2020 DPRD Kota Semarang. Untuk itu kami silahkan, kami sampaikan pidato pimpinan DPRD sebagai berikut. Pidato penutupan masa persidangan 2 tahun 2020 DPRD Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Yang saya hormati para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Semarang. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Kota Semarang, tamu undangan, rekan-rekan wartawan, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali pidato ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Rapat paripurna yang saya hormati, penutupan masa persidangan merupakan amanat pasal 101 ayat 3 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Semarang yang menyebutkan bahwa pimpinan DPRD
penutupan masa sidang dan tahun sidang dengan pidato penutupan yang terutama mengurai hasil kegiatan DPRD. Rapat paripurna yang saya hormati, masa persidangan 2 tahun 2020 DPRD Kota Semarang yang dimulai pada tanggal 4 Mei 2020 sampai 31 Agustus 2020 kita lalui dalam kondisi berbeda dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Semarang. Kondisi ini tidak menyurutkan DPRD Kota Semarang untuk bekerja dan memberikan kontribusi pada pembangunan di Kota Semarang meskipun beberapa rencana kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, maka kami sampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Menyelenggarakan rapat paripurna pembukaan masa persidangan 2 tahun 2020 DPRD Kota Semarang pada tanggal 4 Mei 2020. Karena semua sudah ada 2 sampai 8 tidak perlu saya bacakan untuk menyingkat waktu. 9 langsung menyelenggarakan rapat paripurna penutupan masa persidangan 2 tahun 2020 DPRD Kota Semarang pada hari ini Senin 31 Agustus 2020. Rapat paripurna yang terhormat, demikian tadi kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kota Semarang pada masa persidangan 2 tahun 2020. Secara keseluruhan DPRD Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga telah menghasilkan produk-produk sebagai berikut. A. Keputusan DPRD. 1. Keputusan DPRD nomor 172.1/7 tahun 2020 tentang persetujuan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Semarang akhir tahun 2019. 2 dan 3 tidak perlu saya bacakan, langsung 4. Keputusan DPRD nomor 172.1/10 tahun 2020 tentang rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tahun 2021. B. Keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD nomor 172.1/1 tahun 2020 tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kota Semarang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2019 berdasarkan evaluasi Gubernur Jawa Tengah. C. Bersama pemerintah kota menetapkan persetujuan bersama atas raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang 31 Agustus 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Ketua Kadar Lusman SE. Rapat paripurna yang terhormat, demikian tadi telah disampaikan pidato penutupan masa persidangan 2 tahun 2020. Dengan penyampaian pidato ini, maka dengan resmi masa persidangan 2 tahun 2020 DPRD Kota Semarang saya tutup. Dan dengan penyampaian pidato pimpinan tadi, maka berakhirlah rapat paripurna hari ini. Sebelum rapat paripurna saya tutup, izinkanlah saya atas nama pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih terutama kepada
Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta jajaran dan juga kepada rekan-rekan Wakil Ketua dan anggota DPRD pada umumnya yang telah mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada jajaran Sekretariat DPRD yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, izinkanlah saya menutup rapat paripurna ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.